Nama saya Zakia Gerimani, saya dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Pada siang hari ini kita memasuki sesi kedua untuk room A. Jadi kita sudah kehadiran 4 orang presenter di sini. Ada Mbak Lailatul Soliha, ada Mas Febi Triadi, ada Mas Undri, dan juga ada Mbak Anastasia Dwi Rahmi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa peraturan yang bisa kita patuhi bersama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang pertama, kami mohon kepada presenter dan peserta bisa menggunakan nama akun yang sesuai dengan nama sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Kemudian untuk yang kedua, selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Kemudian yang ketiga, paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih sekitar 10 menit. Yang keempat, dalam sesi diskusi, peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Kemudian, yang terakhir, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, itu adalah kelima peraturan di dalam diskusi kita siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara diskusi. Saya persilahkan untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan Mas Febi Triadi, kemudian Mas Undri, dan yang terakhir Mbak Anastasia Dwi Rahmi. Baik, saya persilahkan. Terima kasih Bu Egar dan Mbak Laila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan penelitian lapangan saya terkait dengan tinjauan ekofeminisme dalam tutur tradisi lisan bisu di Sulawesi Selatan. Nah, di sini saya mengkaji tentang bisu yang ada di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang diketahui bahwa bisu, kalau kita melihat bisu ini, slide selanjutnya tentang bisu. Siapakah mereka? Masyarakat Bugis percaya jika sebelumnya bisu ini berada di Sulawesi Selatan, dia khususnya ada di suku Bugis. Nah, salah satu suku yang ada dan terbesar di bagian Sulawesi Selatan. Nah, siapakah mereka? Bisu adalah masyarakat Bugis percaya jika peran gender dalam kesehariannya dibagi menjadi 5 bagian. Nah, salah satu dari 5 itu adalah bisu. Mereka merupakan pendeta Bugis kuno yang eksis dan ada pada zaman pra-Islam. Kalau tadi terkait dengan 5 peran yang ada itu, diantaranya adalah kalau orang Bugis percaya, kalau orang Bugis meyakini ada yang disebut laki-laki, lidah lokal menyebutnya urane, ada perempuan, lidah lokal juga menyebutnya makunrai, ada calalai adalah perempuan yang tanda perkasa, ada calabai adalah lelaki yang agak sedikit kemayu, sedangkan bisu ini adalah menampung 2 jenis elemen itu. Adalah dia berada dalam tubuh laki-laki tapi berperawakan dan berkeseharian sebagai perempuan. Nah, bisu ini di tanah Bugis mereka menyebutnya adalah pendeta Bugis kuno yang mampu menghubungkan antara dunia dewata dan dunia manusia. Nah, itu yang saya dapatkan di lapangan. Nah, bisu sendiri memiliki konsep kepercayaannya itu kepercayaan dalam tanda kutip way of life-nya. Dia memiliki kepercayaan yaitu kalau di sini
Halilintar Latif di tahun 2004 dia mengklasifikasikan itu dalam konsep aktoriolog. Aktoriolog ini adalah konsep hidup atau konsep beragama para bisu ini. Nah, adalah konsep kepercayaan para bisu yang memiliki 9 pranata. Di antaranya adalah kehidupan dunia, akhirat, sakit dan kematian, para dewa, makhluk halus, leluhur, keramat, sakit, jimat, serta penyembahan. Nah, kesembilan elemen ini berada dalam sangat erat kaitannya dengan isu ekologis. Nah, ini temuan awal yang saya dapatkan di lapangan. Selanjutnya, setelah saya membaca dan sedikit membaca tentang konsep mengenai bisu, saya kemudian melihat bahwa membincang pesona bisu itu selalu identik dengan persoalan gender dan seksualitas. Tapi ada sisi lain yang harus dilihat. Setelah saya sedikit membaca tentang tulisan-tulisan peneliti terdahulu tentang para bisu, banyak sekali yang membincang pesona bisu melalui yang identik dengan persoalan gender dan seksualitas. Nah, dalam hal ini saya membawa sudut pandang yang berbeda, pewacaan berbeda, yang yaitu dari Pansinia 1985. Dia mengatakan bahwa tradisi lisan sebagai media transmisi pesan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya berupa nyanyian, instrumen musik, juga dapat berupa puisi dan doa-doa. Nah, apa yang disebut tradisi lisan di sini saya artikan dalam mewujud dalam 3 hal atau 3 elemen yang ada dalam keseharian para bisu. Yang pertama arajang, yang kedua mantra, dan tari. Arajang ini adalah bersumber dan berasal dari benda-benda tertentu. Nah, kalau di para bisu sendiri, arajangnya di sini adalah alat bajak sawah. Nah, dia sangat mendewakan alat bajak ini. Bahkan untuk beberapa hal dan beberapa hari tertentu, alat-alat ini mendapatkan perilaku yang sangat istimewa. Sementara di sini juga mantra yang saya dapatkan dari hasil wawancara di lapangan, mantra di sini adalah pesona imaterial dalam tutur dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, mantra di sini saya merasa ada sedikit nilai-nilai ekologis yang sangat artinya sangat mendukung dan sangat banyak dalam mantra ini, di mana ketika dia menyebutkan mantra, dia seolah dia dalam bait-bait mantra itu ada sangat banyak disebutkan pepohonan, sangat banyak disebutkan sangat banyak disebutkan makhluk-makhluk yang ada dan makhluk-makhluk itu mendiami pohon-pohon tertentu, dan pohon-pohon tertentu itu dan tempat-tempat tertentu itu harus mendapatkan perilaku yang sangat istimewa, seperti sumber air. Pertama sumber air, yang kedua adalah empang, sawah, dan juga beberapa hutan. Nah, dipercaya dalam mantra ini ada makhluk-makhluk halus, ada makhluk-makhluk tertentu yang harus diberikan perilaku-perilaku yang sangat istimewa. Nah, begitu pula dengan tarinya, tari yang sangat eksotik dimunculkan para bisu itu sangat mengandung dengan unsur estetika magis. Unsur estetika magis ini juga sangat berkaitan dengan dengan nilai tradisi lisan dan nilai ekologis yang ada. Nah, dalam pewacaan ini saya juga ingin memberikan sedikit penekanan bahwa kenapa saya melihatnya dalam ekofeminisme, karena walaupun sebenarnya mereka bertubuh laki-laki, tapi kelakuan dan jiwanya itu sangat perempuan. Walaupun mereka tubuhnya laki-laki, tapi jiwa dan perasaannya itu sangat perempuan. Makanya saya membawa ini karena menganggap dan berasumsi kalau sebenarnya yang perempuan ini bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Jadi kenapa ekologi dan feminisme? Karena di situ ada nilai perempuan dan nilai lingkungan. Konsep selanjutnya yaitu konsep yang dimiliki ada namanya Sulapapa. Dalam
dalam sulap Pak ini menunjukkan konsep keseimbangan antara alam dan manusia, konsonan yang seimbang. Kalau kita melihat konsonan di sebelah gambar yang di sebelah kiri ini, yang berbentuk kalau dalam huruf lontara aksara Bugis ini berbentuk sa. Sa ini adalah konsonan yang seimbang yang melambangkan 4 unsur: api, air, udara, dan tanah. Nah, ketika dalam diri bisu meyakini ketika salah satu dari 4 elemen ini tidak seimbang, maka akan terjadi hal-hal sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan. Nah, konsep air, api, udara, dan tanah ini itu terimplementasi dalam cara mereka berkeseharian dan cara mereka dan cara mereka melakukan ritual-ritualnya. Nah, mereka melambangkan bahwa ketika api itu mereka harus membakar. Jadi ada beberapa ritual yang harus mereka bakar, seperti ketika dia membawa sesajian, mereka bakar untuk dipersembahkan untuk api. Ketika dia sesajian itu disimpan dan ditaruh di atas rumah, berarti dia persembahkan untuk elemen udara. Nah, ketika dia sesajian itu dilemparkan ke sungai, ke laut, berarti dia persembahkan sesajian itu ke air. Nah, begitupun dengan tanah. Ketika dia melakukan ritual di tanah, maka mereka akan melakukan itu di sawah. Nah, itu yang menjadi sisi ekologis dari para bisu. Nah, itu juga terpatri dari kalau kita melihat gambar di sebelah kanan ini dari beras mereka. Nah, beras mereka melambangkan 4 elemen ini dengan 4 warna: merah, kuning, hitam, dan putih. Nah, beras ini itu juga terpatri termaknai dalam beras yang ada. Jadi mereka sangat meyakini bahwa 4 elemen ini harus seimbang dan harus berada dalam beras dalam keseharian mereka, seperti itu. Selanjutnya dalam wacana lain ada sedikit yang mengganjal dalam temuan saya, yaitu pujian dan sekaligus ujian para bisu. Mereka dekat dengan wacana pendeta dan juga sangat lekat dengan wacana LGBTQ, tapi ini perspektif lain yang dihadirkan. Namun sekaligus yang saya sampaikan di sini, wacana LGBTQ ini sangat lekat dengan mereka karena mereka sangat artinya wacana itu hidup dengan kultural yang di sana. Artinya orang-orang Bugis atau orang-orang di Sulawesi Selatan melihat bahwa memang mereka adalah pendeta, tapi wacana LGBTQ itu tetap ada, tetap ada dalam mereka. Namun itu sudah hidup sekian ratus tahun yang lalu, dan saya merasa orang Bugis dengan hal-hal itu santai saja melihat itu. Mereka sangat tidak merasa risih dengan hal itu. Nah, hari ini bisu diperhadapkan dengan 2 kondisi. Pertama, mereka diacukan oleh orang lokal karena menganggapnya hanya dari sisa kerajaan yang ada di masa lalu. Nah, kedua, mereka justru dilirik dan dilihat asing karena konsep kulturalnya dan diakuinya konsep itu oleh orang-orang yang ada di sekitaran mereka. Selanjutnya, terima kasih. Ya, cukup sekian teman-teman, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Febi. Untuk selanjutnya ini berdasarkan arahan dari panitia akan saya putarkan video dari kelompok saya. Potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah Gresik Utara sangat beragam. Lokasi strategis dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, terbentang juga berbagai pegunungan kapur sebagai ciri khas potensi alam Gresik Utara yang memadai. Transformasi sistem ekonomi kelautan yang beralih bertumpu pada daratan pada awal abad ke-20 juga mempengaruhi adanya eksploitasi pegunungan secara signifikan.
Sebagai akibatnya, terdapat sejumlah besar bekas galian C di lokasi wilayah Gresik Utara. Salah satu lokasi galian yang cukup signifikan di wilayah Gresik Utara berada di Desa Sekapuk dan Gosari, kemudian dibentuk sebagai lokasi wisata alam yang dinamakan Setigi dan Wagos. Bekas galian C berbentuk wisata alam Setigi dan Wagos merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang erat dengan masyarakat Sekapuk, Gosari, dan masyarakat sekitarnya. Intensionalitas antara subjek dengan objek menjadi syarat memahami ekosistem yang dianggap sebagai sebuah fenomena. Hal tersebut dinyatakan oleh Sarasdewi melalui pendekatan ekofenomenologi. Dalam pandangan tersebut, disequilibrium atau ketidakseimbangan yang terjadi karena manusia mendominasi dan mengeksploitasi alam. Permasalahan lingkungan yang dihadapi manusia bersumber dari ketidakharmonisan akibat diskoneksi relasi antara manusia dengan alam, sehingga hal tersebut membentuk ketidakstabilan. Dalam sejarah penambangan galian C Sekapuk dan Gosari, eksploitasi yang terjadi merupakan bentuk dominasi kuasa, baik terhadap masyarakat dalam bentuk sistem kelas dan terutama terhadap alam. Sarasdewi menyatakan bahwa perkembangan teknologi pasca revolusi industri turut memengaruhi dominasi manusia terhadap alam. Signifikansi tersebut menghadirkan realitas sosial bahwa alam tidak hanya dieksploitasi, akan tetapi dalam pandangan antroposentrik juga diyakini bahwa alam berharga pada konteks kegunaannya terhadap manusia, terutama dalam aspek kuasa yang beroperasi pada penambangan di Desa Sekapuk dan Gosari. Ekofenomenologi melihat secara partikular relasi antara subjek dengan lingkungannya, sehingga mengupayakan keseimbangan antar keduanya, yaitu alam dan manusia. Rekonstruksi Pegunungan Kapur sebagai lokasi galian C, bekas galian, tempat pembuangan sampah, hingga menjadi lokasi wisata alam yang dinamakan Setigi dan Wagos dalam pandangan ekofenomenologi tidak hanya dapat diselesaikan dengan etis praktis saja. Akan tetapi, berdasarkan gagasan Dewi, ditunjukkan bahwa adanya pentingnya pemahaman ontologis tentang alam. Dengan demikian, muncul asumsi bahwa rekonstruksi bekas galian C menjadi lokasi wisata alam Setigi dan Wagos bukan sesuatu yang sudah selesai. Konspirasi antara alam, manusia, teknologi, dan kekuasaan masih terus beroperasi di lingkungan tersebut, sehingga persoalan akan terus dihadapi oleh masyarakat yang terdampak. Setigi dan Wagos merupakan entitas yang hadir sebagai hasil kesadaran manusia yang berbentuk keresahan warga sekitar, sebagai gambaran adanya disharmoni antara alam dan manusia. Pegunungan Kapur telah dieksploitasi oleh yang berkepentingan, sedangkan masyarakat hanya mengalami kehilangan dalam tanda kutip, bagian dari kehidupannya. Bekas galian C di Sekapuk dan Gosari, yang kemudian menjadi Setigi dan Wagos, juga memiliki dampak jangka panjang berupa ancaman keberlangsungan hidup manusia, binatang, tumbuhan, dan alam dalam skala yang besar. Jika dibiarkan menjadi tempat sampah liar, seperti fenomena sebelum terbentuknya Setigi dan Wagos, masyarakat juga tetap mengalami keresahan tersebut. Oleh karena itu, rekonstruksi dilakukan sebagai upaya penyelamatan lingkungan, yang secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran bentuk Setigi dan Wagos dapat mengobati disharmoni yang terjadi. Setigi dan Wagos sebagai bentuk konstruksi baru lingkungan Bukit Kapur, Sekapuk, dan Gosari yang dibangun dengan sistem kebersamaan warga dengan melibatkan organisasi-organisasi yang berkembang di desa. Gotong royong antar sesama menunjukkan tekad masyarakat yang besar dalam menyelamatkan lingkungan mereka. Kesadaran lingkungan ini dalam telaah ekofenomenologi merupakan sebuah awal terbentuknya konservasi yang berupaya untuk menghadirkan kembali keseimbangan antara alam dan manusia. Meskipun demikian,
Stigi dan Wagos yang dimunculkan sebagai wisata alam tetap belum dapat dilepaskan dari bentuk dominasi. Dalam peralihan fungsi, dalam tanda kutip penyelamatan, alam bekas galian C yang berada di wilayah Sekapuk dan Gosari, mendesak kesadaran manusia yang dipengaruhi oleh kepentingan yang dipertaruhkan. Meskipun demikian, dalam fenomena Stigi dan Wagos, substansi alam tetap diperhitungkan sebagai nilai, sehingga menunjukkan bahwa terdapat ikatan emosional yang terjadi antara masyarakat terhadap lingkungannya. Hadirin yang kami hormati, hasil dari penelitian kami tersebut menunjukkan bahwa Stigi dan Wagos merupakan wisata alam yang kontradiktif. Pada satu sisi, wisata alam tersebut merupakan dampak adanya eksploitasi terhadap alam yang menunjukkan ketidakberdayaan alam terhadap maskulinitas sistem kapital dan sosial. Adanya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap fenomena tersebut menghadirkan nuansa Stigi dan Wagos sebagai kawasan eksotis yang dibangun dengan kebanggaan, cinta, dan kepedulian sebagai bentuk relasi antara masyarakat Sekapuk dan Gosari terhadap lingkungan alam. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video tadi dan mohon maaf atas kendalanya. Selanjutnya akan saya tampilkan PowerPoint dari Bapak Unri. Baik, silahkan Pak Unri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Egar, Bu Laila, kawan-kawan semuanya yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Saya hanya sedikit saja sebetulnya ingin menyampaikan beberapa hal tentang makalah saya yang berjudul Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan bagian disertasi sebetulnya di program Pasca Sarjana UNAN di program studi pembangunan gitu. Jadi ini masih berproses, hasil penelitian ini masih dalam tahap belum 100% diujikan disertasi ini, tapi masih tahap perbaikan. Nama saya Unri. Yang 3 orang itu adalah yang pertama Pak Profesor Dr. Ina Riza, promotor saya. Yang kedua Pak Nusirwan Effendi, Profesor Dr. Nusirwan Effendi juga kopromotor. Dan yang ketiga Profesor Kurniawan juga kopromotor. Jadi Bapak Ibu, saya ingin melihatkan seperti ini saja, singkat saja. Kearifan lokal itu kalau kita lihat persoalan kawasan hutan di Indonesia ini, kalau kita peringkatkan di dunia ini sangat dia menduduki peringkat ketiga luasnya dari posisi luas hutan gitu. Setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, itu baru kita gitu. Kalau kita perhatikan secara statistik, ada 1.860.356 km persegi dan daratan, dan 5,8 juta kilometer persegi wilayah perairan, dan 81.000 km garis pantai. Indonesia ditempatkan pada urutan kedua setelah Brazil dalam hal tingkat keanekaragaman hayati. Jadi dalam satu sisi kita punya hutan yang luas, kemudian juga kita punya keanekaragaman hayati yang sangat besar pula. Salah satu hutan tropis yang luas itu di Indonesia itu, salah satunya adalah di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada beberapa persoalan di kehutanan, mulai dari persoalan illegal logging, kemudian bencana alam karena hutan dan sebagainya, kebakaran hutan dan sebagainya itu. Dalam arti satu sisi hutan memiliki produksi yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, tapi di satu sisi lain hutan juga memiliki kearifan lokal, kemudian
tidak digunakan dengan baik kearifan lokal itu, kemudian terjadilah yang namanya bencana dari segi kehutanan. Artinya apa? Satu sisi hutan itu merupakan sumber daya alam sebetulnya, sumber daya alam yang bisa diperbarui, yang memiliki nilai ekologi, kemudian juga memiliki potensi ekonomi yang bisa digunakan secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Di Sumatera Barat, Bapak Ibu, kalau kita lihat persoalan hutan itu juga terjadi di seluruh Indonesia sebetulnya. Mulai dari persoalan akar-akar kesejarahannya, kita lihat persoalan waktu zaman pemerintahan kolonial Belanda, kerajaan sebagainya, sampai sekarang ini polemik kehutanan itu selalu muncul. Polemik itulah ya akhirnya membuat hutan itu satu sisi itu harus diperkuat, ya diperkuat dengan posisi bahwasanya ini adalah milik masyarakat. Maka muncullah yang namanya hutan kemasyarakatan itu sendiri. Ibu, kalau kita lihat kearifan lokal itu tidak terlepas sebetulnya dari persoalan globalisasi. Globalisasi itu ada yang namanya kita ketahui hutan produksi, kemudian untuk hutan wisata dan sebagainya. Itu tidak terlepas dari persoalan itu. Kemudian satu sisi lagi hutan itu juga tidak terlepas dari kita melihat posisi kesejahteraan masyarakat, kemudian kesejahteraan itu diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di sekeliling hutan itu sendiri. Jadi ada 4 komponen sebetulnya. Kalau kita lihat persoalan kearifan lokal, kemudian dikaitkan dengan globalisasi, kemudian dengan kesejahteraan itu adalah yang pertama adalah kepaduan kebijakan. Kepaduan kebijakan inilah sebetulnya yang selama ini terjadi. Beberapa hasil riset itu memperlihatkan karena tidak adanya kepaduan kebijakan itulah mengakibatkan kearifan lokal itu luntur gitu, tidak kuat akhirnya. Satu sisi ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti undang-undang kehutanan, kemudian kalau di tingkat daerah itu di Sumatera Barat itu ada namanya peraturan nagari dan sebagainya itu. Tapi di satu sisi lain itu ada kekuatan-kekuatan hukum adat masyarakat yang menyokong dari kearifan lokal itu sendiri. Jadi kepaduan kebijakan inilah jadi persoalan kami lihat sehingga kearifan lokal itu akhirnya itu meredup dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketimpangan. Jadi ketimpangan di sini adalah di satu sisi hutan itu dimiliki oleh masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat awalnya, tapi di satu sisi lain pemerintah itu mengakomodir, mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dikomersilkan hutan ini. Ada APH dan sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan sumber daya alam produktif. Kita tahu hutan itu punya potensi tidak saja ya dalam keanekaragaman hayati, tapi juga potensi ekonomi. Kalau kita lihat di beberapa angka statistik itu, salah satu pendapatan negara itu disumbangkan oleh hutan ini sebetulnya. Walaupun ini beberapa lembaga swadaya masyarakat, LSM atau NGO ini sebetulnya mempertanyakan ini. Kalau diperkuat penguasaan sumber daya alam produktif hutan ini itu diproduksi dan sebagainya, kearifan lokal dan persoalan lingkungan akan muncul. Jadi yang terakhir itu adalah kita tahu dia juga memiliki nilai ekologi, kemudian ekonomi, sosial, budaya. Jadi ya Pak Ibu, keempat persoalan inilah kemudian dikaitkan dengan kesejahteraan,
itulah yang nantinya mempengaruhi kearifan lokal sendiri. Tapi yang paling dominan itu sebetulnya adalah pengaruh globalisasi ini. Kebijakan, kemudian bagaimana mengkomersilkan hutan itu sendiri, kemudian mereduplah yang nama kearifan lokal wisdom dalam masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat berapa konsep dari kearifan lokal itu, ada kepercayaan dan pandangan. Itu kita lihat di beberapa daerah, contohnya di Sumatera Barat itu hampir sama sebetulnya di seluruh Indonesia. Ada kepercayaan masyarakat kalau mendebang hutan itu kemudian itu tidak boleh, kemudian rimba larangan contohnya dan sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya dulunya sampai sekarang masyarakat arif sebetulnya terhadap hutan itu sendiri dengan lokal wisdom yang mereka miliki. Yang kedua adalah etika dan aturan. Jadi masyarakat juga punya etika dan aturan. Di Sumatera Barat contohnya, berapa hutan adat, ya hutan adat itu ada etika dan aturannya. Ketika ada orang menebang hutan, kemudian ketahuan, itu juga didenda gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknik dan teknologi. Ini sebetulnya teknik dan teknologi ini lebih meredupkan kearifan lokal itu sendiri atau lokal wisdom itu sendiri. Dan yang terakhir adalah praktik dan tradisi pengelolaan sumber daya alam. Jadi inilah sebetulnya kita lihat persoalan-persoalan kearifan lokal dari sisi, kemudian dikaitkan dengan globalisasi, kemudian kesejahteraan, kemudian kepaduan kebijakan, ketimpangan, kemudian penguasaan sumber daya alam produktif. Itu juga kita kait dengan bahwa hutan itu memiliki nilai ekologi, ekonomi, sosial, budaya. Ini sesungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwasanya masyarakat itu masih memiliki kearifan lokal yang memperkuat keberadaan hutan itu sendiri. Ibu, penelitian saya ini sebetulnya bukan penelitian sejarah, tapi saya melihat komposisi ini dalam segi sosial budaya. Sosial budaya yang pertama, yang kedua ini masih progres sifatnya, belum finishing hasil penelitian ini, disertasi ini, tapi kerangka dasar itulah yang saya temui di lapangan. Ini sebetulnya hampir sama juga dengan daerah lain, tapi daerah Sumatera Barat itu uniknya adalah keterpaduan ini, keterpaduan antara satu sisi hutan itu diproduksi. Maaf, sebelumnya Bapak Undri, mohon maaf saya potong sebentar, saya mengingatkan waktunya, saya beri waktu 1 menit lagi ya. Oke. Karena tiap peserta dikasih 10 menit. Baik, silakan dilanjutkan. Iya. Jadi itu disitulah sebetulnya Pak Ibu tentang kami melihat tentang persoalan kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat. Kemudian dikaitkan dengan hutan kemasyarakatan itu, uniknya sesungguhnya apa yang dikonsepsikan dengan hutan kemasyarakatan itu sendiri adalah sebetulnya adalah hutan milik mereka sendiri. Hutan sudah memiliki milik mereka sendiri, kemudian dikonsepkan oleh pemerintah itu dengan undang-undang kehutanan itu menjadi legal dia gitu. Jadi kalau boleh kita bilang yang namanya hutan kemasyarakatan itu adalah hutan milik mereka itu sendiri. Disitulah sebetulnya letak kearifan lokal secara prinsip kalau kita memahami hutan kemasyarakatan itu sendiri. Jadi terakhir kami sampaikan bahwasanya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan kemasyarakatan itu pada akhirnya memperlihatkan bahwasanya kalau hutan itu diserahkan ke masyarakat itu sendiri, maka pengelolaan hutan itu akan baik. Itu hasil sementara dari penelitian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Undri. Selanjutnya saya persilahkan ke Saudari Dwi Rahmi Suryandari untuk menyampaikan presentasinya. Selamat siang menjelang, sudah sore ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Dwi Rahmi Suryandari, biasa dipanggil Ami, dan saya akan mempresentasikan sebuah amatan yang saya lihat di kota saya sendiri mengenai pelestarian warisan budaya dan bagaimana sebenarnya usaha tersebut dapat berkontribusi, memiliki potensi untuk berkontribusi mengatasi permasalahan-permasalahan lain di kota maupun secara lebih luas. Makalah ini berjudul Relevansi dan Urgensi Pelestarian Warisan Budaya di Tengah Krisis Lingkungan, dan studi ini mengangkat proses konservasi Kota Lama Semarang sebagai studi kasus, dan saya akan menggunakan beberapa dokumen, charter, deklarasi yang terkait dengan pelestarian warisan budaya, terutama yang memiliki relevansi dengan di ranah warisan dunia atau World Heritage untuk menganalisa konservasi Kota Lama. Nah, kurang lebih 1 tahun yang lalu, di minggu yang hampir bersamaan, ada 2 peristiwa kebakaran yang terjadi. Yang pertama adalah di Notre Dame di Paris dan di hutan Amazonia. Waktu itu kebanyakan debat yang saya lihat di sosial media seperti ada pertentangan gitu ya, seperti banyak kritik dilayangkan kepada para selebritis, pengusaha itu yang ramai-ramai memberikan bantuan untuk katedral Notre Dame, tapi mereka sama sekali tidak memberikan perhatian dengan apa yang sedang terjadi di Amazonia dalam skala yang lebih besar dan dampaknya juga pasti lebih besar. Para pegiat dan pelestari warisan budaya juga seringkali mendapatkan pertanyaan, sebenarnya apa sih relevansi dari kalian ini melestarikan bangunan warisan budaya atau cultural heritage, apalagi yang terjadi di kota-kota seperti di Semarang, di mana cultural heritage-nya itu yang ada di wilayah perkotaan merupakan peninggalan dari penjajah. Sehingga sepertinya di tengah kondisi dunia yang seperti sekarang ini, apa yang dilakukan itu menjadi kurang relevan dan kurang urgent. Karena selain belum bisa dinilai apa kemanfaatannya untuk bidang lain gitu ya, pelestarian warisan budaya di kota itu justru cenderung menimbulkan gentrifikasi dan orang-orang malah jadi tersingkir gitu. Jadi bukannya pelestarian itu memberdayakan masyarakat, tapi justru kadang-kadang pelestarian itu mengusir masyarakat. Dalam kaitannya, saya mencoba mengkaitkannya dengan konsep sustainable development, dan kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan alam itu atau adaptasi perubahan iklim itu masuk ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Di Goal 11 kita lihat bahwa ada tujuan kota dan komunitas yang berkelanjutan dan pelestarian warisan alam dan budaya masuk di dalamnya. Sementara di Goal ke-13 secara spesifik membahas mengenai penanganan perubahan iklim yang tentu saja juga mengedepankan pengurangan emisi karbon, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa di dalam agenda SDG ini antara kebudayaan dan lingkungan memang sangat timpang ya. Jadi SDG itu walaupun secara di pembukaannya secara singkat menulis arti penting kebudayaan, tapi kalau kita search kata heritage itu hanya ditemukan 1 dan culture itu ada 5. Sementara berbeda dengan environment. Environment ada 34 kata dan climate itu ada 27. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya kebudayaan ini belum terlalu dianggap sebagai penggerak daripada untuk kita mencapai Sustainable Development Goals. Nah, ini juga seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Suraya tadi, bahwa sepertinya ada perbedaan antara sepertinya ada perselisihan gitu antara ilmu alam dan ilmu sosial. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan ilmu alam sepertinya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu sosial. Padahal seperti yang kita tahu bahwa ini malah menjadikan atmosfer yang kurang produktif, dan di situasi dunia yang sedang menghadapi permasalahan yang kompleks, saya kira pendekatan yang multidisiplin ini memang harus mulai segera diutamakan. Saya mencoba menampilkan gambar ini karena saya mencoba memberikan pandangan lain bahwa selama ini yang kita lihat adalah bahwa
bagaimana sebuah proyek pelestarian warisan budaya itu tidak ada keterkaitannya dengan alam gitu, atau malah bahkan merusak kayak gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa ada dari perspektif para pelestari warisan budaya juga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh para pegiat lingkungan hidup itu juga tidak sensitif gitu terhadap warisan budaya. Ini sudah terjadi tahun 2014 yang lalu, di mana waktu itu Greenpeace bikin semacam tulisan besar-besaran gitu di dekat di Peru, dan ini adalah warisan budaya yang cukup penting buat masyarakat di situ. Nah, dalam Sustainable Development sendiri ada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan alam. Dan selama ini kita melihat bahwa pelestarian warisan budaya itu lebih menekankan pada sisi ekonominya. Artinya warisan budaya itu selama ini dilihat sebagai penghasil lapangan pekerjaan, sebagai ketika bangunan atau kawasan dilestarikan supaya datang wisatawan. Tapi pelestarian warisan budaya belum banyak melihat sebenarnya apa sih aspek sosial dan apa sih aspek alamnya gitu. Aspek sosial ini sebenarnya yang paling bisa didekatkan karena ini mencakup akses pada pendidikan, kehidupan yang layak, dan juga sebenarnya akses pada sumber daya alam supaya manusia bisa bertahan hidup dan berkarya. Konsep sustainability sendiri sudah diadopsi oleh World Heritage Convention pada tahun 1994 secara tidak resmi gitu ya, karena konsep cultural landscape di sini mulai dimasukkan, dan konsep sustainability juga lama-lama merasuk ke dalam konsep pelestarian kota bersejarah dengan pendekatan historic urban landscape, di mana lapisan-lapisan sejarah yang membentuk morfologi kota dan manusia yang menghuninya itu menjadi perhatian utama. Nah, di sini saya mencoba membandingkan 2 konsep, yaitu cultural sustainability dan cultures of sustainability. Cultural sustainability di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga supaya bentuk-bentuk kebudayaan, baik itu yang berupa benda-benda itu bertahan gitu. Tanpa kita memikirkan sebenarnya mengapa sih kita itu mempertahankan mereka gitu, mempertahankan hal-hal tersebut. Sementara cultures of sustainability itu lebih kepada bagaimana aset-aset kebudayaan ini bisa bermanfaat untuk menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi dia lebih seperti objek, bukan objek, tapi lebih kepada subjek. Jadi dia turut mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Di kasus Kota Lama Semarang sendiri, pembangunan atau konservasi yang terjadi sekarang ini berlangsung sangat masif gitu ya, yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dan dana yang digelontorkan itu lumayan besar, sekitar 183 miliar untuk penataan kawasan Kota Lama Semarang, yang menurut argumen saya belum terlalu memperhatikan konteks sosial dari sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian pemerintah seolah-olah membutuhkan justifikasi bahwa mereka benar melakukan ini. Pada akhirnya yang dieksploitasi adalah pada akhirnya yang terjadi adalah eksploitasi terhadap kawasan tersebut, dan banyak pedagang penghuni yang tadinya bisa tinggal dengan nyaman di situ kemudian menjadi terusir. Kemudian kita bertanya sebenarnya apa relevansinya. Nah, dalam konservasi sebenarnya ada yang bernama integrated conservation. Jadi di mana masalah perkotaan, lingkungan, kemiskinan gitu misalnya, dan minimnya ruang publik itu bisa menjadi sebuah titik tolak di mana pelestarian warisan budaya bisa berperan dan memberikan wadah di situ. Karena permasalahan di lingkungan hidup dan juga perubahan iklim itu merupakan permasalahan atau fenomena yang disebabkan oleh manusia, maka kita juga membutuhkan pendekatan untuk menyelesaikannya yang berdasarkan pada manusia juga gitu. Seperti yang diungkapkan oleh ini sebuah gerakan namanya Climate Heritage Network, to solve an anthropogenic problem we need human solutions. Jadi bagaimana sih strategi konservasi warisan budaya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah aktual yang memang terjadi di masyarakat. Itu akhir dari presentasi saya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi Rahmi. Selanjutnya teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 13 menit untuk sesi diskusi yang dalam hal ini akan saya buka ke dalam 2 panel. Panel pertama saya persilakan 2 orang untuk bertanya. Bisa langsung disampaikan dengan raise hand atau bisa langsung ditulis di kolom chat. Ya, saya persilakan pada teman-teman. Mas Febi, ini ada pertanyaan dari Mbak Anastasia Dwi Rahmi yang cantik kepada Mas Febi yang ganteng katanya. Mungkinkah bisu ini tidak dianggap lagi oleh orang lokal karena semakin maraknya stereotip terhadap
klasifikasi gender yang non-biner dan juga pengaruh agama. Terima kasih Mbak Anastasia dan Mbak Egat. Jadi sampai di poin ini, di titik ini saya merasa bahwa memang justru kehadiran Islam dan kehadiran agama yang ada di Sulawesi Selatan itu membawa dampak yang besar bagi mereka. Nah, pertama dampak ketidakpercayaannya, kedua adalah dampak yang saya bawa di sini adalah dampak lingkungan. Karena memang sebelum Islam masuk, memang mereka sangat mempercayai dan sangat jelas terhadap nilai-nilai lingkungan dan menjunjung tinggi nilai lingkungan itu, termasuk tadi yang saya presentasikan tentang nilai sulapapa. Nah, ada beberapa hal yang kemudian itu seperti rasa keistimewaan yang diberikan kepada tempat-tempat tertentu oleh dan makhluk-makhluk tertentu itu kemudian hilang setelah masuknya agama, setelah masuknya kepercayaan, setelah masuknya agama yang mayoritas di Sulawesi ini. Nah, itu justru membawa dampak yang sangat besar terhadap nilai-nilai yang dijunjung oleh bisu dan masyarakat Bugis. Nah, itu yang saya dapatkan itu sih Mbak, yang saya dapatkan karena di beberapa hal dan di beberapa tempat mereka memang sangat-sangat istilahnya sangat memberikan dan menaruh rasa kepercayaan dan rasa yang sangat istimewa terhadap benda-benda, tempat-tempat tertentu. Nah, justru setelah adanya dalam tanda kutip agama besar dan melalui mimbar-mimbar itu mereka justru nilai-nilai itu justru saya merasa justru hilang. Nah, itu yang memberikan dampak yang justru sangat bagi lingkungan itu bisa dilihat sangat-sangat tidak menyejukkan bagi mereka. Itu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Febi atas jawabannya. Untuk Mbak Dwi Rahmi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya. Baik, kalau begitu kita tunggu lagi pertanyaan selanjutnya dari hadirin. Silakan ditulis di kolom chat atau langsung disampaikan, bisa dengan raise hand. Atau Mas Febi sendiri yang sudah ditanya gitu, mau menanyakan sesuatu kepada para presenter yang lain, kami persilakan juga. Kami tunggu. Gimana Mas Febi, ada pertanyaan? Kalau saya belum Mbak, belum. Oh, baik, kalau begitu luar biasa. Saya sendiri aja yang bertanya ya. Saya mau bertanya ke Bapak Undri terkait dengan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Kira-kira yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana signifikansi hutan itu sendiri di dalam kehidupan masyarakat sebelum terjadinya perubahan dalam hutan tersebut. Secara historisitas mungkin bagaimana hutan tersebut berhubungan atau berelasi dengan masyarakat setempat. Bisa dipahami pertanyaan saya? Ya, terima kasih. Langsung. Ya, silakan Bapak Undri. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita berbicara tentang persoalan hutan itu kan dari akar sejarahnya. Kalau kita boleh urai secara sejarah itu, semenjak manusia itu ada gitu, keberadaannya itu hutan itu sudah ada sebetulnya. Gitu. Kalau kita lihat sebelum yang namanya reboisasi, kemudian APH, istilah-istilah yang keren itu yang dibuat oleh pemerintah maupun kolonial Belanda, keberadaan hutan itu sebetulnya dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat itu sangat kuat untuk menyangga kondisi keberadaan hutan itu sendiri. Kita lihat beberapa daerah itu punya tradisi-tradisi untuk melestarikan hutan itu sendiri. Ada namanya hutan larangan. Di hutan adat di Sumatera Barat itu ada namanya hutan larangan yang memang tidak boleh ditebang tidak boleh ditebang pohonnya. Kemudian
aliran sungai yang ada di hutan itu sendiri itu tidak boleh maksudnya dimasukkan hal-hal yang komersialisasi gitu. Kita lihat sekarang ini persoalan-persoalan hutan satu sisi, kemudian ada aliran air di hutan itu sendiri, itu sudah dikomersialisasi gitu. Bagaimana ini di penyangga itu sebetulnya kalau kita ingin ya, kalau kita ini sebetulnya dalam bidang studi pembangunan sebetulnya persoalan ini dibicarakan. Bagaimana hutan itu tetap eksis, memang harus kearifan lokal itu yang harus disanggakan, yang diperkuatkan gitu. Sehingga signifikansi mengulangkan lagi ya keberadaan hutan itu kemasyarakatan dengan adat dan tradisi itu, sehingga hutan itu bisa eksis gitu. Tapi sekarang tidak, dengan adanya undang-undang kehutanan, peraturan-peraturan daerah, kemudian apalagi hal-hal yang komersialisasi sifatnya, hutan itu jadi apa? Jadi tidak bersahabat lagi itu. Sehingga kita kenal ada tanah longsor, kemudian ada kebakaran hutan dan sebagainya. Itu kan terlepas dari hal-hal yang komersialisasi. Itu semuanya yang tadi saya sampaikan, dan itulah yang globalisasi itu. Pengaruh globalisasi itulah sebetulnya yang meredupkan kearifan lokal itu sendiri. Kalau tidak ada hal yang namanya komersialisasi, globalisasi dan sebagainya itu, hutan itu masih tetap eksis sebetulnya. Tapi ingat, satu sisi itu, satu sisi lain lagi adalah hutan ini kan punya potensi gitu. Punya potensi untuk kemampuan ekonomi. Ini mungkin yang harus benang merah itu yang harus diperlihatkan. Kalau hasil temuan saya itu terakhir itu adalah pemerintah itu harus memperkuat kearifan lokal. Kalau mau hutan itu harus kalau mau hutan itu bersahabat dengan kita. Kalau tidak ya seperti ini yang terjadi gitu selama ini. Itu pendapat saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Undri atas penjelasannya. Sebenarnya menarik sekali ya ketika melihat fenomena relasi antara manusia dan alam pada saat ini sudah dalam tanda kutip tidak stabil lagi akibat dari apa yang dilakukan manusia terhadap alam itu sendiri. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara baik manusia dengan alam ataupun dengan lingkup yang lebih besar lagi itu semua tidak terlepas dari yang namanya kebijakan, peran pemerintah maupun kepentingan-kepentingan yang ada di dalam di balik mekanisme dominasi tersebut. Nah, sebenarnya itu juga sangat menarik untuk diperbincangkan, dan mungkin hal ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dwi Rahmi tadi terkait penelitiannya yang melihat relevansi dan urgensi pelestarian warisan budaya di tengah krisis lingkungan, yang mana kita juga sering melihat bahwa adanya pelestarian itu juga pada akhirnya berdampak pada lingkungan. Nah, mungkin Mbak Dwi Rahmi mau menambahkan terkait bagaimana hubungan antara lingkungan itu sendiri dengan aspek budaya dalam konteks saat ini. Mbak. Halo. Nah, iya Mbak, itu justru juga yang menjadi salah satu membuat saya penasaran gitu. Selama ini dalam kerja-kerja pelestarian warisan budaya itu belum pernah ada yang menghitung bagaimana kerja-kerja pelestarian itu mendukung atau justru tidak mendukung lingkungan gitu. Kalau misalnya kita hitung cara sederhananya saja, mungkin memang membangun bangunan baru itu akan membutuhkan lebih banyak sumber daya bahan baku ya, misalnya seperti semen, pasir, batu, dan lain sebagainya. Tapi saya harap ada studi yang lebih mendalam gitu dari orang yang lebih memahami sebenarnya ada nggak sih manfaatnya secara lingkungan dari kita melakukan pelestarian warisan budaya seperti itu. Dan ya itu yang bisa saya jawab sekarang, Mbak. Gitu, secara sederhananya seperti itu. Ya, sangat menarik ya. Untuk Pak Undri, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Suraya. Untuk Pak Undri, boleh tanya persisnya globalisasi itu apa ya, dan apa respon masyarakat, dan masyarakat itu siapa, merespon apa? Mungkin itu dulu bisa dijawab oleh Pak Undri. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti di sesi
selanjutnya. Ya, silakan Pak Undri. Jadi pemahaman konsep globalisasi itu adalah pengaruh dari kearifan lokal itu. Jadi yang saya sampaikan tadi, kearifan lokal itu kan masyarakat ya, ada di akar rumput dia, gitu. punya masyarakat, tradisi-tradisi yang ada, kemudian tradisi itu dilakukan oleh masyarakat dan dijaga oleh masyarakat dari turun temurun dari dulunya gitu. Kemudian datanglah yang namanya globalisasi, pengaruh. Globalisasi ini dalam konsepsi ya kearifan lokal itu bernilai komersil dia, bernilai ekonomi. Nah, kita tahu di dalam persoalan kehutanan itu ada namanya APH, ya kan? Ada namanya reboisasi. Termasuk hutan kemasyarakatan itu sendiri, Pak Ibu, itu juga terlepas dari globalisasi itu. Mengkonsepsikan ya mengkonsepsikan diri masyarakat itu ya, konsepnya itu adalah masyarakat itu dihadapkan dengan pengaruh-pengaruh dari luar, mengglobal dia. Pengaruh global itu lebih ke arah ekonomi dia. Di situ sebetulnya gitu. Ketika tekanan ekonomi itu ada, komersialisasi itu hutan itu ada, maka saat itulah menipislah yang namanya kearifan lokal itu dalam tanda kutip. Kemudian kearifan lokal itu tidak terjaga dengan baik. Kemudian kearifan lokal itu akhirnya menjadi simbol-simbol saja sekarang ini. Kenapa? Karena itu kita lihat yang namanya APH, hutan produksi contohnya gitu. Nah, walaupun dalam tataran retorikanya kita sering melihat ada hutan adat, ada hutan kemasyarakatan. Nah, itu kan retorika dalam pemahaman kebijakan gitu. Tapi dalam prinsip tradisi, itu sebetulnya sudah menipiskan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat. Jadi itu globalisasi itu lebih dalam suatu konsep pengaruh itu sebetulnya secara ekonomi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Undri. Untuk selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir yang sudah masuk untuk selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu dan sudah diingatkan oleh panitia. Saya bacakan pertanyaan dari Bu Suraya yang kedua. Untuk presentasi yang gersik, itu yang menjadikan objektif yang rusak itu apa ya persisnya kegiatannya? Oke, karena ini berkaitan dengan tim penelitian dari penelitian saya juga. Kebetulan saya di sini bersama dengan rekan saya, Levi Nur Cahyani. Kami melihat fenomena sosial budaya yang terjadi di Setigi dan Wagos, yaitu desa wisata yang dibentuk dari dampak yang ditimbulkan oleh galian C di lingkungan pegunungan Kapuk dan Gosari. Nah, pada mulanya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar pegunungan Kapuk dan Gosari itu melakukan penambangan dalam bentuk mengambil bagian dari Gunung Kapur itu untuk dijadikan sebagai bahan batu bata putih yang terkenal di wilayah Gresik Utara sebagai bahan untuk pembangunan rumah. Nah, pada mulanya dilakukan secara manual, akan tetapi kehadiran teknologi menjadikan eksploitasi secara masif. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh rekan saya, Levi Nur Cahyani, secara singkat karena waktu kita terbatas. Ya, silakan, Levi. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk galian C ini terjadi, itu karena ada di Orde Baru, ada namanya kebijakan penambangan untuk galian C seperti itu. Kebijakan galian C ini kalau dalam perspektif sejarah itu kalau di masa Orde Baru dia tergolong dalam wilayah galian yang dapat ditambang, namun dia bisa ditambang tapi tidak melibatkan ahli seperti itu. Dan untuk penambangan ini pada mulanya karena di sini ada penelitian mengenai sumber daya alam yang menghasilkan mineral magnesium dan juga kalsium oksida seperti itu. Nah, karena di situ ada pemunculan mineral yang demikian, maka
di sana terdapat izin perizinan untuk menambang di Galian C tersebut. Galian C ini diambil dari pegunungan kapur yang terbentang dari Desa Sekapuk sampai Desa Gosari yang kita angkat menjadi Wagos dan Setigi itu sendiri. Nah, kenapa kok kami menguraikan itu secara di sini secara unik? Karena ada sesuatu hal yang merusak alam, namun perusakan ini itu terjadi berulang-ulang karena dalam kebijakan pemerintah itu untuk penggalian bisa sampai 30 tahun lebih karena pelegalannya itu terstruktur dari pemerintah daerah seperti itu. Oke, baik, terima kasih Saudari Levi. Selanjutnya terdapat komentar dari Ibu Suraya untuk Mbak Anastasia. Pertanyaannya menarik, saya tidak pernah terpikir sebelumnya. Memang kenyataannya kelompok yang memperjuangkan heritage dan kelompok yang memperjuangkan lingkungan itu dua kelompok yang terpisah. Kelompok yang lingkungan fokusnya di pedesaan, sementara yang heritage itu fokusnya ke urban. Mungkin itulah mengapa tidak ada overlap mungkin. Nah, itu komentar dari Ibu Suraya. Mbak Dwi Rahmi, apakah perlu untuk menanggapinya? Iya, dan saya kira mungkin bukan cuma mengenai apakah ketika kita melestarikan bangunan bersejarah itu akan lebih dalam tanda kutip menghemat sumber daya alam, tapi juga ketika kita melestarikan warisan budaya di perkotaan dan itu kita bisa memikirkan fungsi yang lain selain pariwisata, selain massive tourism, misalnya dimanfaatkan untuk housing yang murah gitu misalnya, maka itu juga akan mencegah perumahan-perumahan yang baru-baru yang muncul dan membuka lahan di pinggiran-pinggiran kota Semarang. Menurut saya sih sebenarnya itu bisa dicarikan formulanya bagaimana pemerintah bisa mendorong Kota Lama untuk tidak hanya berfungsi sebagai tujuan wisata, tapi juga bisa ada kehidupan yang lebih sustainable di situ. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Dwi Rahmi dan teman-teman presenters dan hadirin sekalian. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka sesi tanya jawab atau diskusi kali ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman presenter dan hadirin. Saya kembalikan ke Ibu Egar. Mbak Laila, terima kasih sudah menjadi moderator pada sore hari ini yang sejuk tentunya ya kan. Ya, kemudian terima kasih saya juga mau mengucapkan kepada Mas Feby Triadi, Pak Undri, tadi saya manggilnya Mas ya, tapi ternyata sudah bapak-bapak, nggak apa-apa ya Pak. Pak Undri, terima kasih. Ya, kemudian Mbak Anastasia, kemudian seluruh peserta yang hadir di acara sore hari ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Levi tadi yang sudah membackup Mbak Laila juga. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah sampaikan dan tentunya sudah kita diskusikan bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua dan tentunya bisa berguna untuk kita semua ke depannya nanti. Ini mohon maaf tadi nih saya baru lihat ada chat dari Bu Suraya. Oke. Ini mungkin sebentar sebelum saya tutup, ini saya mau membacakan dulu. Ibu Suraya mengucapkan terima kasih untuk presentasinya. Untuk bisu juga sangat menarik kalau lebih jelas apa aspek ekofeminismenya. Tapi ini menarik karena belum pernah ada yang mengangkat isu ini. Nah, ini Mas Feby mungkin nanti silahkan Mas Feby bisa dilanjutkan lagi diskusinya dengan Bu Suraya mungkin ya. Ya Bu Suraya, mana nih Bu Suraya? Nggak kelihatan kayaknya videonya. Tapi tentunya saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari seluruh presenter. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tapi tidak berjumpa secara virtual, tapi kita mudah-mudahan bisa berjumpa secara langsung. Amin. Baik, kurang lebihnya saya dari direktorat yang mewakili dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak dan Mas-mas, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih dan lebih lebih produktif lagi terkait dengan tema ini nantinya. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.